Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Kami warahmatullahi dari wabarakatuh. kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar dari mata kuliah perencanaan dan pengembangan produk sendiri dengan produk stakeholder handphone. Pertama-tama kita akan memperkenalkan diri anggota dari kelompok kita dengan saya sendiri. Nama saya adalah Barul Ulum dengan NIM 202157002. Saya Salsabila Syafira dengan NIM 2021 57003. Saya Muhammad Jafardana dengan NIM 2021570004. Saya Haji Susilo dengan NIM 2021570005. Oke, lanjut untuk hasil dari presentasi kita. Yang pertama ada proses dan organisasi perencanaan dan pengembangan produk, dan ada lagi nanti akan dibawakan oleh teman kita. Selamat menikmati. Yang pertama proses dan organisasi perencanaan dan pengembangan. Pada pembuatan produk, perusahaan memiliki organisasi perencanaan pengembangan yang memiliki arti Sigma, yang di mana perancangan dan pengembangan secara individual dihubungkan bersama-sama dalam satu kelompok. Jenis organisasi yang dimiliki oleh perusahaan ini adalah organisasi proyek, organisasi perencanaan pengembangan produk, riset dan pengembangan dijalankan oleh Bahrul Ulum dan Salsabila Syafira bertujuan melakukan penelitian riset untuk memperoleh informasi mengenai produk stakeholder. Yang kedua, desain produk dijalankan oleh Aji Susilo bertanggung jawab atas serangkaian rencana inovasi dalam menciptakan produk stakeholder. Tugasnya mencakup desain, engineering, mekanika, elektrik, dan software dan desain industri. Dan terakhir, manufaktur perancangan dan mengoperasikan sistem produksi dijalankan oleh Muhammad Ida Fardana, mencakup pembelian, distribusi, dan investasi agar dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan apa yang konsumen inginkan. Yang kedua, identifikasi kebutuhan konsumen dan analisa pasar. Bisa dilihat dari hasil kuesioner pada tabel sebagai berikut ini. Hasil dari kondisional di atas, berikut adalah analisis dari pertanyaan operasional yang telah disertakan 19 responden menyatakan bahwa 80,95% merasakan kelelahan saat menggunakan atau memegang tablet dan HP cukup lama. Jika produk voucher ini menjadi solusi terbaik untuk mempermudah dan memberikan kenyamanan bagi pengguna. Dari jawaban seberapa penting voucher bagi responden, sebagian besar dengan jawaban sedang. 8 dari 19 responden membutuhkan order, tidak menjadi kebutuhan utama, tetapi jika dibutuhkan, jika akan dipakai. Dari 19 responden yang telah menjawab pertanyaan, pada saat apa kalian menggunakan holder menggunakan holder yang pada saat nonton film, main HP, kendaraan untuk mengakses peta navigasi sebagai alat pengganti tangan atau sebagai pemegang. Dari pertanyaan seberapa nyaman produk holder ini untuk Anda, didapatkan dari 19 responden merasa cukup nyaman menggunakan holder. Dari pertanyaan hal apa yang kurang disukai dari produk holder, pada umumnya 19 responden menyatakan bahwa desain monoton, ukuran kurang sesuai, produk yang kurang kuat. Dari pertanyaan inovasi apa yang diinginkan pada produk holder, 19 responden menginginkan inovasi holder yang mudah dibawa kemana-mana serta ringan. Yang ketiga, PFD, Fit for Development. PFD merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk membantu perusahaan dalam proses produksi pelayanan dengan menerjemahkan keinginan konsumen ke dalam kreativitas teknik yang dimiliki perusahaan. Tahap pelaksanaan PFD, perancangan produk, pengembangan teknis produk, perencanaan proses, dan perencanaan produksi.
Selanjutnya ada yang keempat sendiri, itu ada proses pemilihan material dalam desain dan pengembangan produk. Di sini kita akan bahas 5 dari bagian tersebut. Yang pertama ada memperjelas masalah, yang kedua ada pencarian eksternal, dan yang ketiga pencarian internal. Untuk yang keempat menggali secara sistematis, dan yang kelima merefleksikan hasil dari proses. Selanjutnya untuk memperjelas masalah sendiri, kita membagi juga ada 1, 2, 3, 4, 5 bagian. Yang pertama ada holder multifungsi dan semuanya. Dan untuk pertama, untuk jenis bahan klaim holder O itu ada jenis bahan penyangga holder dan jenis bahan alas holder. Untuk bagiannya tersebut lebih keringannya. Dan ada juga yang untuk daya tahan sama untuk jenisnya. Dan yang ketiga untuk desain bentuk holder sendiri, itu desainnya multifungsi. Dan yang keempat ada jenis bahan klem O, jenis bahan penyangga holder, serta jenis bahan alas holder. Dan yang terakhir itu biaya produksi. Yang terpenting hasilnya adalah harganya terjangkau. Dan yang terakhir ada desain warna dari holder itu sendiri. Untuk dari holder multifungsinya sendiri itu adalah desain yang menarik. Lanjut untuk pencarian eksternal, di sini ada metrik USAM IT official dari kompetitor lainnya, Robot Official Shop ID, dan Cash on Sale. Di mana metrik sendiri itu kita ada 1, 2, 3, 4, 5 sendiri, 5 bagian, yaitu ringan, daya tahan, desain fungsional, dan harga terjangkau. Untuk yang terakhir ada desain menarik. Di sini bisa dilihat dari 3 konsumen pembanding yang lain, beberapa perbandingan. Yang pertama contoh ada untuk ringan sendiri, untuk konsumen pertama untuk berat sendiri ada 225 gram, dan yang kedua ada 198 gram. Dan untuk berat yang ketiga itu 1070 gram. Di mana dari 3 tersebut berbeda-beda, bisa dilihat untuk tabel ini sendiri. Untuk pencarian eksternal sendiri, yang pertama kita ada berat pada produk holder diusahakan di bawah 700 gram. Untuk yang kedua, pada produk holder lebih cocok menggunakan plastik ABS dengan balitan karet pada bagian klem O, dan agar kuat dapat dikombinasikan dengan besi yang pada penyangga. Terus yang ketiga ada produk holder menggunakan fungsi produk yang fleksibel, dapat dibongkar pasang dan menyesuaikan ukurannya untuk penggunaannya. Dan yang keempat untuk harga sendiri, kita bandrol dengan harga kurang dari 100.000 dengan pertimbangan bahan produk yang akan digunakan. Yang kelima ada dengan desain produk holder, kita memilih dengan desain simpel, praktis, elegan, dan ukuran yang pas, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, dengan warna hitam elegan dan kombinasi warna cerah bercorak. Lanjut untuk pencarian internal sendiri, kita mendapatkan produk holder dibuat menggunakan bahan plastik. Bahan plastik yang kuat dan menginovasikan produk dapat digunakan pada hal apapun. Dengan produk portable bisa dibawa kemana saja, dan warna yang elegan, yang kombinasi warna agar terkesan tidak monoton. Lanjut untuk menggali secara sistematis, kita holder multifungsi di sini terbagi menjadi 5 dari bagian, bisa dilihat. Dan yang sebelahnya itu adalah dari bahan itu sendiri, bahan yang digunakan. Pertama, untuk bahan klasifikasi konsep terdapat 5 faktor. Yang pertama, salah satunya adalah bahan dari klem U. Yang kedua ada bahan dari penyangga holder. Yang ketiga jenis bahan dari alas. Yang keempat desain bentuk holder. Dan yang kelima adalah desain warna holder. Lanjut untuk menggali lagi secara sistematis, itu ada yang kedua tahap kombinasi, di mana jenis bahan klem U holder itu kita makanya ke plastik ABS, dan untuk penyangga holder aluminium alloy. Jenis bahan alas holder itu plastik ABS. Untuk produk holder itu portable sendiri desainnya, dan untuk warna holder lebih dari 1 warna. Untuk holder klem U
kita ke ABS juga, dan untuk bahan penyangga aluminium halau hampir sama atasnya, bisa dilihat pada tabel kali ini. Lanjut. Untuk menggali secara sistematis untuk pertama morfologi bisa dilihat untuk di gambar tersebut ada klem dan penyangga serta alas penyangga holder, kita gambarkan kurang lebih seperti ini untuk hubungannya. Lanjut. Untuk merefleksi hasil dan proses, kita ada 5 bagian. Apakah tim yakin bahwa solusi sepenuhnya telah digali? Kita jawab yakin, di mana sudah dianalisis. Dan yang kedua, adakah alternatif diagram fungsi? Tidak ada. Dan untuk ketiga, adakah cara lain untuk mendekomposisi masalah? Oh, jawabannya tidak ada. Dan untuk keempat, sudahkah sumber eksternal ditelusuri dengan benar? Sudah. Dan yang kelima, sudahkah pendidikan tiap anggota tim terima dalam 3 bukan dalam proses? Sudah. Lanjut. Untuk penyeleksian konsep, yang pertama ada aktivitas penyeleksian konsep, yang kedua ada penyaringan konsep, dan yang ketiga ada pilihan konsep, penilaian konsep. Untuk aktivitas penyeleksi konsep, di mana kebutuhan konsumen, pertama ada kebutuhan konsumen, produk holder bisa dibongkar pasang dan digunakan di mana saja dengan bahan yang awet, kuat, dan desain yang menarik pastinya. Yang kedua, pembandingan kekuatan dan kelemahan relatif dari konsep, di mana kita terbagi menjadi 2, bahan dan bentuk, di mana bahan yang pertama kita ada plastik ABS dengan pertimbangan harga murah dan ringan, dan untuk besi bahan kuat, kokoh, dan agak berat. Untuk bentuk kita ada 2 bagian juga, di mana bentuk fleksibel bisa menyesuaikan dalam kebutuhan apapun, dan untuk yang terakhir itu ada 1 fungsi permanen, di mana hanya bisa digunakan untuk 1 fungsi saja. Lanjut. Yang ketiga itu ada memilih salah satu lebih untuk penyediaan tes dan pengembangan selanjutnya, di mana kita ada 3 konsep. Yang tersendiri adalah yang konsep pertama ada holder memiliki desain yang simpel, misalnya yang fleksibel, multi sambungan, dan untuk bahannya kita menggunakan plastik ABS tergolong ringan dengan warna hitam berpaduan putih. Di mana konsep kedua ada holder memiliki bentuk yang kecil atau small yang diaplikasikan menggunakan pada permukaan dashboard dan kaca, jadi terbatas ya. Untuk yang konsep kedua, untuk berat juga tergolong ringan karena bentuknya yang kecil, dan sama untuk bahan menggunakan plastik ABS. Untuk konsep yang ketiga, produk holder memiliki fitur di mana fiturnya adalah bongkar pasang, dan kelebihan bisa dibawa kemana saja karena bisa dibongkar pasang, dan bentuknya itu menyerupai huruf L, fleksibel plastiknya, dan bagian tongkat bisa dipanjangkan hingga 50 cm. Mengingat tadi bisa fleksibel juga ya. Untuk holder ini tergolong awet karena pembuatan bahannya dari besi. Untuk gagang dan kombinasi untuk plastik ABS sendiri untuk bagian alas dan klem pada holder klemnya, untuk dikombinasikan dengan karet pada bagian sisi untuk keamanan handphone, jadi lebih aman untuk konsep ketiga. Lanjut. Untuk penyaringan konsep sendiri kita ada kriteria seleksi, di mana ada harga produk, estetika produk, ketahanan produk, dan kemudahan penggunaan, pemasaran, kualitas produk, daya saing, pangsa pasar, standarisasi produk. Untuk yang terakhir ada uniqueness atau produk yang unik. Untuk konsep 1 itu ada O, di mana di samping ada keterangan, dan ini adalah tabel dari hasil penyaringan konsep untuk responden yang ada, di mana jumlah akhir kita untuk pengambilan konsep bisa dilihat ada konsep 2 dan konsep 3, dikarenakan nilai dari konsep 2 dan konsep 3 mendapat nilai 9, di mana 9 itu cukup untuk sebagai pembanding yang kuat untuk dari responden. Lanjut. Untuk penilaian konsep sendiri itu tadi dari tadi sebelumnya, tabel sebelumnya sama, kita nilai dari responden yang ada, berdasarkan responden yang ada. Di sini ada evaluation score, target value, IR, RII, weight, dan persen dari weight sendiri, bisa dilihat untuk masing-masing penilaiannya, di mana total dari weight sendiri ikut menghasilkan 33,29 dan persen weight itu dari 100%. Lanjut.
Eh, sini ada bulan konsep yang memasukkan dari konsep 2 dan konsep 3, di mana ada nilai weight di sini bisa dalam persen bisa dilihat. Untuk ratingnya juga rating dari konsep 2, rating dari konsep 3, dan weakness score dari konsep 2 dan konsep 3, di mana hasil total akhir adalah konsep 2 menghasilkan 4,06 dan yang konsep 3 4,46. Star ranking yang didapatkan lebih besar adalah konsep 3, di mana lebih tinggi dari skor yang didapatkan. Lanjut. Untuk selanjutnya bisa dibawakan oleh teman saya untuk bagian kelima untuk proses pembuatan struktur produk. Silahkan. Baik, untuk proses pembuatan struktur produk sendiri bisa di next. Untuk holder sendiri ini ada 3 bagian. Yang pertama ada alas. Ini kita menggunakan bahan dasar yaitu menggunakan plastik ABS. Kemudian untuk penyangganya ini ada 2. Yang pertama itu penyangga biasa sama penyangga yang berbentuk L. Untuk bahan dasarnya kita menggunakan besi. Kemudian untuk bracket handphone ini menggunakan bahan dasar plastik ABS, kemudian nanti dilapisin sama karet. Oke, selanjutnya itu untuk perancangan struktur produk dan bill of material. Nah, di sini uh, ada 3 perakitan. Untuk perakitan yang pertama itu merakit bracket handphone sama adjustable. Nanti dirakit menggunakan baut. Untuk yang perakitan kedua ini merakit penyangga berbentuk L sama penyangga biasa. Dan untuk perakitan ketiga nanti untuk merakit alasnya. Nah, selanjutnya untuk bill of material sendiri, di sini hanya ada 1 level yang terdiri dari yang pertama ada alas bawah holder, kemudian penyangga holder, kemudian ada penyangga holder berbentuk L, setelah itu ada bracket handphone, adjustable, kemudian ada adjustable bracket handphone, setelah itu nanti disambung lagi dengan baut, terus plastik ABS, karet, sama besi. Untuk prototyping sendiri, bisa dilihat di sini yang sebelumnya itu yang warna merah itu prototype produk yang hasil dari 3D printing. Kalau yang sampingnya lagi itu produk 3D yang stand holder yang kita inovasiin. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan lebih lanjut sama rekan saya, silakan. Selanjutnya adalah evaluasi ergonomi dalam perancangan produk. Lanjut. Evaluasi ergonomi dalam perancangan produk. Pada evaluasi ergonomi dari hasil produk prototipe standholder HP, terdapat evaluasi pada bagian bracket handphone yang tidak bisa di-adjust untuk dimasukkan handphone dan pembuatan produk yang di-scale, serta fungsi dari part-part produk yang tidak difungsikan, di mana pada pembuatan produk prototipe tidak bisa secara luas untuk memastikan produk sudah ergonomis atau belum, di mana sulit untuk memastikan ukuran yang sudah sesuai dan kefungsian dari masing-masing part dari produk standholder HP. Next. Selanjutnya ada produk delivery dan penggunaan produk. Yang pertama, phase 1 Customer Requirement Identification. Yang pertama, biaya dan waktu pengiriman, yaitu dengan harga sedang dan pengiriman yang cepat. Yang kedua, kenyamanan pengiriman diperlukan.
Yang ketiga, sistem packaging. Dominan keamanan meskipun berdimensi besar. Tracknya diperlukan dengan sistem pembelian by merchant sebanyak 61,1% responden dan produsen 38,9% responden. Pada PES 2, Identification of Delivery Service Determinants, pada biaya dan waktu pengiriman, fasilitas layanan lengkap, packaging yang berlapis, kenyamanan pengiriman, sistem pengiriman, proses transparansi. Dalam sistem packaging memiliki keamanan ganda dengan track sistem pengiriman, dan yang terakhir sistem pembelian by merchant and production. Next. Yang PES 3, Identification of the Relationship between Requirement and Determinants. Bisa dilihat pada HOV. PES 4, Priority Definition. Importance of Customer Requirement. Dalam harga, importance memiliki 8, dengan target value-nya 3, sell point-nya 2, dan abstract 48. Pada waktu pengiriman, importance 7, target value 3, sell point 2, abstract 42. Kelengkapan pengiriman, importance 8, target value 5, sell point 2, dengan abstract 80. Begitu juga komplain dan urgency-nya bisa dilihat di sini. Dengan kompetitor analis sudah seperti ini. Oke, next. Delivery service determinants. Bisa dilihat seperti ini. Oke, next. Yang 10, desain untuk end of life pengertian. End of life atau EOL. Dampak yang diberikan pada lingkungan memberikan masa akhir produk atau end of life dengan fase-fase tertentu seperti penggunaan kembali reuse, daur ulang recycle, dan pembuangan akhir produk landfill. Phase dalam masa akhir produk yaitu seperti ini. Yang pertama, penggunaan kembali reuse merupakan produk yang sudah tidak digunakan tapi masih layak untuk dipakai. Yang kedua, daur ulang atau recycle merupakan suatu proses yang menjadikan barang bekas menjadi bahan baru yang dapat digunakan kembali. Yang ketiga, pembuangan akhir atau landfill merupakan produk yang sudah tidak digunakan kembali dan tidak layak dipakai. Next. Pada EOL ini, yang pertama, end of life stand holder diasemblikan ke bawah menjadi ke alas dan penyangga dan bracket handphone, lanjut ke recycle, terus new life, produk baru. Next. Selanjutnya bisa dibacakan Salsabila Safira, teman saya. Monggo. Untuk LCA dan langkah-langkah dalam LCA. Next. Pada perlu stakeholder HP sebagai metodologi yang digunakan untuk menilai dampak lingkungan yang terkait dengan semua siklus hidup dari suatu proses pembuatan produk. Di sini ada beberapa tahapan, yaitu tepatnya ada 4 langkah. Yang pertama, tujuan dan cakupan dari definisi LCA sendiri. Kemudian ada analisis inventarisasi, ekstraksi, dan emisi. Kemudian ada penilaian dampak siklus hidup sama interpretasi. Untuk interpretasi ini memastikan hasil dari LCA yang diambil sesuai dengan standar ISO 14044 dan memiliki data dan prosedur yang cukup memadai agar LCA yang dibuat bisa dibagikan dan diterima kepada siapapun.
Selanjutnya, Oke, mungkin cukup sekian untuk presentasi yang dari hasil yang kita rangkum kemarin. Semoga bermanfaat dari produk yang kita buat, yaitu produk standholder handphone sendiri. Terima kasih dari kelompok kita. Misal ada kekurangan, kesalahan maupun dalam penulisan untuk dalam presentasi, dalam ucapan juga saya perwakilan minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.